Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Rensi. Pada pagi hari ini adik-adik kita akan memulai ibadah minggu pelayanan anak kita secara online. Nah, yang pertama adik-adik jangan lupa pastikan sudah mandi ya dan menggunakan pakaian yang rapi sama seperti adik-adik mau impa seperti biasa. Yang kedua adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, adik-adik juga jangan lupa siapkan uang persembahannya ya. Nah, yang keempat, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa untuk mendampingi adik-adik selama ibadah. Nah, yang terakhir, adik-adik yang paling penting harus siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau gitu, kita udah siap semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, kakak kasih waktu untuk adik-adik bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Ya adik-adik, saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 177 yang berjudul Di Pintumu Ku Datang. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan doa pembukaan. Nanti adik-adik terlebih dahulu berdoa secara pribadi, mengaku dosa dan kesalahan adik-adik. Lalu nanti kakak yang tutup sekaligus doa pembukaan. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami ingin memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik kepada orang tua, kakak, adik, teman, terutama kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 262 yang berjudul Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara online.
Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan sertai kami, agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat juga agar kami bisa mengerti dan memahami dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau bercerita tentang satu tokoh nih adik-adik. Kakak punya gambarnya, coba adik-adik lihat. Ada yang tahu nggak ya ini gambar siapa? Ini adalah gambar Yosua adik-adik. Yosua adalah seseorang yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian adik-adik, yaitu tanah Kanaan. Yosua adalah seseorang yang taat dan setia kepada Tuhan adik-adik. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan juga pemberani. Pada waktu Allah mengutus Yosua untuk memimpin bangsa Israel nih adik-adik, Yosua tahu bahwa memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel bukan suatu hal yang mudah adik-adik. Rasa takut, cemas, dan khawatir pun pasti bisa menguasai Yosua. Tapi karena Yosua tahu Allah yang mengutus Yosua, maka Yosua tidak khawatir, Yosua tidak takut, dan ia percaya bahwa Allah selalu pasti akan menolong Yosua, pasti akan memimpin dan menyertai Yosua di setiap tugas dan tanggung jawabnya Yosua nih adik-adik. Nah adik-adik, pada waktu itu Yosua mendapat kabar dari 2 orang pengintainya yang telah kembali dari Yeriko nih adik-adik. Mereka menyampaikan kepada Yosua bahwa Allah pasti akan memberikan seluruh tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada bangsa Israel adik-adik. Mendengar kabar itu, Yosua pun bergegas mengajak seluruh bangsa Israel untuk menuju ke Sungai Yordan nih adik-adik. Coba deh adik-adik bayangin, bangsa Israel pada saat itu harus menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Menyeberangi sebuah sungai bukanlah hal yang mudah loh adik-adik. Itulah tantangan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia harus membawa bangsa Israel untuk bisa menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Susah ya pastinya untuk bisa menyeberangi Sungai Yordan. Nah adik-adik, karena menyeberangi Sungai Yordan adalah sebuah hal yang susah adik-adik, maka Yosua menyerahkan semua itu kepada Allah adik-adik. Ia percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan dia hikmat agar ia bisa membawa bangsa Israel melalui dan menyeberangi Sungai Yordan itu adik-adik. Setelah bangsa Israel sampai di Sungai Yordan, mereka di sana bermalam selama 3 hari nih adik-adik. Setelah lewat dari 3 hari adik-adik, Yosua memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk mempersiapkan diri dan juga menguduskan diri adik-adik. Setelah itu, Yosua memberi perintah kepada para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Allah mendahului bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan nih adik-adik. Lalu para imam Lewi melakukan seperti apa yang diperintahkan Yosua kepada para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Allah mendahului bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan nih adik-adik. Nah adik-adik, ketika para imam Lewi mencelupkan kakinya ke dalam Sungai Yordan dan mengangkat tabut perjanjian Allah untuk mendahului bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adik-adik, ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Nah adik-adik, yang terjadi adalah seketika muncul tanah kering untuk bisa dilewati oleh imam Lewi dan juga bangsa Israel nih adik-adik. Akhirnya para imam Lewi dan seluruh bangsa Israel dapat menyeberangi Sungai Yordan tersebut adik-adik. Hebat ya adik-adik, bangsa Israel bisa melewati dan juga menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Nah, itu semua dapat terjadi bukan karena kehebatan Yosua, atau bukan karena kehebatan bangsa Israel, atau bukan karena kehebatan para imam Lewi nih adik-adik. Tapi itu semua karena bangsa Israel percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai mereka adik-adik. Keyakinan mereka lah yang membuat mereka taat kepada perintah Allah melalui Yosua untuk dapat bisa menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Israel dan Yosua, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak luput dari tantangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita nih adik-adik. Misalnya kita diisengin atau dijahatin sama temennya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, kita harus saling memaafkan adik-adik. Nggak boleh malah jadi berantem, nggak boleh malah jadi musuhan adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengingatkan kita nih adik-adik untuk selalu taat dan yakin kepada Tuhan, sama seperti Yosua dan bangsa Israel nih adik-adik. Adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya menyertai bangsa Israel, bukan hanya menyertai Yosua aja nih adik-adik,
Tapi Tuhan juga menyertai kita semua adik-adik, menyertai mama, menyertai papa, menyertai adik-adik, dan juga menyertai kakak di dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Nah, karena kita sudah ditolong, sudah disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik dengan cara taat kepada Tuhan adik-adik melalui mama papa misalnya. Adik-adik disuruh untuk belajar, adik-adik harus taat, adik-adik harus denger-dengeran sama mama papa, nggak boleh ngelawan, nggak boleh marah-marah sama mama papanya, nggak boleh berantem lagi sama temen atau sama kakaknya atau sama adiknya. Itu adalah salah satu contoh untuk kita dapat taat kepada Tuhan dan kita dapat bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi. Kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 22 yang berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 279 yang berjudul Mintalah. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya berkati persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, gak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sekarang kita akan bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.